Welcome to my channel. Hello kawan-kawanku yang suka nulis surat cinta, tetapi pada akhirnya dibaca guru di depan kelas. Kembali lagi bersama saya John Kendil. Selamat datang di dunia gila. Mari kita bergosip lagi. Selain pemberitaan Habib Bahar yang heboh, lagi-lagi di jagat pemberitaan Indonesia kembali dihebohkan terkait cuitan Abangda Ferdinand Huta Hayan. Boomingnya pemberitaan ini bermula saat Abangda Ferdinand menulis cuitannya di Twitter. Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku si Allahku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela, kira-kira begitu bunyinya. Cuitan inilah yang membawa namanya di puncak trending dengan tagar tangkap Ferdinand. Saat berita itu meluas, sebenarnya saya pengen sekali berkhayal sambil bergosip masalah itu, akan tetapi, saya masih pendam dahulu, sambil menunggu klarifikasi, dan tentunya, mencari informasi yang berhubungan dengan sosiolinguistik untuk bahan gosip. Belum selesai mempelajari kemana arah tujuan cuitan Abangda Ferdinand, ternyata Abangda mengklarifikasi maksud cuitan itu. Bahkan saya seakan kena prank terkait pemberitaan status keagamaan Abangda Ferdinand, yang ternyata berbagai media memberitakan mualafnya beliau sejak tahun 2017. Walaupun seakan-akan Abangda yang satu ini ngeprank, tetap saya akan mengulasnya, walaupun dengan kemampuan yang minim dan banyak berkhayal ini. Pertama-tama saya memikirkan terkait siapa dan apa yang dimaksudkan oleh Abangda Ferdinand, dikarenakan bahasa tulis itu memiliki perbedaan dari bahasa lisan. Bahasa tulis tidak seefisien dan seefektif bahasa lisan, bahkan bahasa lisan lebih bisa memahamkan seseorang pada saat berkomunikasi, dibandingkan memakai bahasa tulis. Sehingga proses komunikasi yang menggunakan bahasa tulis, kegagalan tersampainya sebuah pesan itu lebih besar, daripada proses komunikasi yang menggunakan bahasa lisan. Tidak salah jika cuitan Abangda mantan politisi Partai Demokrat ini menimbulkan masalah untuk dirinya, bahkan ada yang berpendapat jika cuitan tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan penghinaan dan penistaan terhadap agama tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan keonaran dan permusuhan bernuansa agama, dan tentunya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini titik poin pertama, karena bahasa tulisan tidak sesimpel bahasa lisan, maka jika terjadi kegagalan proses komunikasi, efeknya bisa melebar. Ini belum lagi jika digoreng oleh kelompok yang berbeda pandangan politik, dan diseret masuk ke dalam konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Semoga Abangda Ferdinand bisa mengkonter isu-isu semacam ini, karena maksud cuitan tersebut bukanlah untuk ikut perang, dan berpihak pada salah satu kelompok yang saat ini bersitegang. Yang selanjutnya, terkait dialog atau kalimat imajiner. Maka Abangda Ferdinand harus lebih hati-hati lagi. Apalagi Abangda sebagai mualaf, maka akan menemui perbedaan pendapat terkait hukum kalimat imajiner, terutama yang dalam kalimat tersebut mengandung unsur ketuhanan, kenabian, malaikat ataupun yang berkaitan dengan hukum Islam. Sedangkan yang dibicarakan itu, tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam, dan bisa dikatakan sedang melakukan kebohongan, karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kesemuanya ini tidak terlepas dari sifat kalimat atau dialog imajiner itu sendiri, yang merupakan kalimat atau percakapan yang berada pada saat keadaan berimajinasi ataupun khayalan. Dari sini semoga Abangda Ferdinand lebih hati-hati lagi sebagai seorang mualaf. Dalam Islam sendiri, sebenarnya perbedaan pendapat merupakan hal biasa. Namun, untuk sekarang ini menjadi hal yang luar biasa hebohnya. Sedangkan poin yang ketiga ini, mungkin terlupakan oleh Abangda Ferdinand, yang bisa dikatakan seorang penggiat media. Pada awalnya, memanglah dunia maya ini seperti alam pikiran. Yang mana disinilah kita bisa menuangkan seluruh hasil pemikiran kita, dari pemikiran terkait konsep ketuhanan sampai kekonyolan dalam mensikapi tingkah laku, dan kebijakan para pejabat negara. Tetapi masa itu sudah berlalu, setelah datangnya musim lapor-melapor, di mana musim ini banyak buah-buahan, bernama Undang-Undang ITE sehingga banyak penggiat media, politisi, ulama, bahkan orang biasa yang menikmati buah itu, di musim ini. Lagi-lagi kita harus hati-hati dalam bersosial media, apalagi terkait menyampaikan sesuatu yang kiranya dapat mengganggu mereka yang berseberangan pandangan politik. Bisa-bisa habislah kita nanti. Cukup sampai di sini kebersamaan kita dalam acara bergosip bersama. Pada intinya kita haruslah bijak dalam bersosial media, tidak semua yang kita gerundelkan harus ditampilkan dalam media sosial. Apalagi jika maksud kita tersebut tidak bisa dipahami oleh seseorang atau kelompok tertentu, maka habislah kita, dan jeruji penjara menanti di depan. Cukup sekian, kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Saya John Kendil. Salam konyol.